Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Nah teman-teman, di sebelah gua ya ada sebuah Land Rover Series yang mana mungkin kalau teman-teman lihat di channel JJ Logi ini termasuk jarang ya gua ngebahas Land Rover. Tapi ini sekaligus juga sebagai permulaan teman-teman, di mana insya Allah mulai tahun depan 2024 kita akan lebih banyak lagi konten Land Rover di channel JJ Logi ini ya. Nah, ngomongin Land Rover, siapa yang nggak tahu kalau misalnya ini adalah 4x4 yang sangat ikonik, yang sangat melegenda, tapi memang sampai saat ini kebetulan gue belum berkesempatan ya untuk memilikinya teman-teman. Padahal dulu, waktu gue masih kecil, gue ingat banget sering diajak kakek gue untuk naik Land Rover, tepatnya Land Rover Series 3. Warnanya putih, yang 4 pintu ya, yang wheelbase 109, terus sama om gue dulu diubah bagian mukanya, jadi mukanya Defender, ya sebenarnya saat itu masih Land Rover 110 ya, atau 90. Tapi pada intinya udah di facelift di akhir 80-an kalau nggak salah. Dan waktu itu join ke klub yang sekarang menjadi LRCI namanya, atau Land Rover Club Indonesia. Itu gue masih kecil banget teman-teman, tapi banyak memorinya, yang mana salah satunya adalah diajak off-road ke tambak milik almarhum kakek di daerah Kerawang. Itu benar-benar berkesan banget sampai sekarang. Kalau ngomongin Land Rover Series teman-teman, jadi generasinya udah ada banyak ya. Dari dulu awal pas ada tahun 40-an sampai masuk ke tahun 80-an. Dari mulai Series 1, lalu ada Series 2, ada Series 2A, lalu dia juga ada yang model lain yaitu yang forward controlnya, lalu ada Series 3, dan kemudian ada yang Stage 1 dengan mesin V8-nya, kemudian ada juga yang one ton. Ya, kalau yang ada di belakang gua, ini adalah Land Rover Series 3 teman-teman. Cuma kalau teman-teman pada tahu, ini kan mestinya Series 3 ini mukanya kan masih cedok ke dalam ya, terutama ya bagian grillnya ini. Tapi memang di mobil ini udah dirubah sehingga mukanya menjadi muka Defender. Cuma dia diubahnya nggak bener-bener full menjadi Defender sejatinya, karena untuk di bagian yang sini teman-teman, bagian si spakbornya ini dia nggak dipakein si panel plastiknya seperti yang kita lihat di Defender. Jadi kalau kita ngomongin apa aja yang dirubah untuk bikin mukanya jadi Defender, pertama adalah untuk mesinnya, kedua untuk grillnya itu sendiri. Sementara kalau kita ngomongin untuk bagian pipinya ya atau spakbornya, ini tetap masih pakai bawaannya Series 3. Nah, kemudian begitu kita geser ke samping, kita ngelihat kalau misalnya mobil ini ternyata setupnya itu tanpa atap ya teman-teman ya, topless gitu. Jadi pertama gue pengen ngasih tauin dulu untuk Series 3 ini, dia itu tipe bodinya ada yang hardtop, ada yang softtop. Dan juga untuk pintunya ada yang 2 pintu seperti ini ya, yang wheelbase-nya 88 inch, ada juga yang 4 pintu, yang wheelbase-nya lebih panjang yaitu 109 inch. Dan masih ada lagi tipe bodi yang satunya lagi yaitu yang pickup. Dimana kalau yang pickup itu 2 pintu dengan baknya yang cukup panjang ke belakang. Sementara bodinya teman-teman, ini udah dicat lagi menggunakan cat dengan kode nama Frozen Grey, di mana ini terinspirasi justru dari mobil modern yaitu BMW E92 M3 ya. Jadi dari mobil sports diaplikasikan ke mobil klasik 4x4 ini. Dan ternyata begitu hasilnya udah jadi gini, menurut gue menarik sih ya warnanya ya. Dan selain itu teman-teman, dengan kombinasi warna burgundy di bagian interiornya, kombinasinya bikin menurut gue makin eksotis ya. Klasiknya tetap dapat, tapi di satu sisi kayak culture-nya juga dapat gitu. Lanjut lagi buat bagian over fendernya, ini di custom teman-teman. Jadi teman-teman pasti kan pada tahu kalau misalnya di series ini dia itu nggak ada over fendernya, tapi di mobil ini ditambahin over fender yang terbuat dari fiber. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, kenapa nggak sekalian bannya ini dikeluarin ya, supaya fitmentnya itu bisa lebih enak dilihat dengan over fender yang udah dipasang ini. Jadi ternyata emang di mobil ini sebenarnya itu fitmentnya emang udah diset untuk bisa lebih keluar atau rata fender. Tapi memang sekarang kebetulan di hari ini setupnya ini lagi setup ke dalam, jadinya emang ya mungkin agak sedikit jebur, tapi menurut gue sih nggak apa-apa banget teman-teman ya. Yang jelas sih over fendernya secara desainnya pas, nggak terlalu selebar yang punyanya Land Rover Defender, jadi rasanya masih bener-bener masuk banget ke bodinya series.
Kemudian buat spionnya teman-teman, ini juga udah dirubah ya, bukan pakai spionnya series lagi. Untuk spionnya ini emang di custom teman-teman, tapi menurut gua secara overallnya terlihat sedikit lebih modern, sedikit lebih beefy modelnya gitu kan. Tapi emang nggak terlalu yang modern banget yang ngerusak ya nilai klasiknya dari mobil ini teman-teman. Next teman-teman, kita akan ngebahas untuk bagian kaki. Pertama jadi untuk velg teman-teman, ini tetap pertahanin velg kaleng ring 16 bawaannya ya, yang dipadu dengan ban Jeep Service ukuran 7,5. Ini menurut gua jadi kombinasi velg dan ban yang boleh dibilang nggak pernah salah ya. Di banyak 4x4 klasik, fitment ini jadi fitment andalan. Karena bener-bener emang bisa menurut gua kayak ngedongkrak nilai klasiknya. Walaupun ya itu dia kayak gue bilang tadi, ini mestinya fitmentnya agak sedikit keluar supaya bisa rata dengan over fendernya, cuma kebetulan kali ini lagi emang rada nyelup aja ke dalam dulu teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin gardannya semuanya full standar, termasuk juga untuk suspensinya seperti per daunnya, kemudian juga untuk shocknya ini sekedar shock aftermarket yang kurang lebih spesifikasinya lebih dari cukup. Paling yang berubah untuk di bagian kaki itu pada bagian steering ya teman-teman. Jadi steering system bawaan seriesnya udah nggak dipakai, melainkan diganti menggunakan punyanya Toyota Land Cruiser seri 50 ya, atau 60. Biasanya di sini kita bilangnya punyanya Toyota Commando. Jadi itu pada bagian rumah setir dan juga pompanya. Geser bagian belakang teman-teman. Modifikasinya ada di bagian dalam. Kita buka. Iya, ini dia. Makin klasik ya. Jadi bagian lantainya ini udah dikasih vinil kayu teman-teman. Selain itu yang gue suka juga masih ditambahin sama box kayu di bagian sana. Dan ini bukan sekedar aksen ya, beneran dipakai untuk bawa segala macam peralatan. Entah serep oli, entah spare part yang lain, itu semua ditaruh di box. Kita coba naik teman-teman. Wah, rasanya nostalgia sekali. Zaman gua kecil naik Land Rover kakek gua teman-teman. Nah, ini dia teman-teman salah satu yang udah digarap bagian interiornya, yaitu untuk joknya. Jadi nggak cuma depan tapi juga yang belakang. Ini udah di retrim lagi. Warnanya warna burgundy tetap. Termasuk juga untuk di bagian dashboardnya. Kita coba lihat aja ya. Bagian interior depan. Oke teman-teman, sebelum gua ke bagian depan, gua pengen ngasih tauin dulu ke teman-teman karena ini juga banyak yang nanya dari 2 minggu yang lalu. Ya, ini sekarang gua lagi pakai baju keluaran dari Petrolis, yang mana ini merupakan kolaborasi kali ini Petrolis dengan Jejologi dengan tema adventure. Jadi teman-teman jangan sampai kehabisan. Karena yang gue tahu terakhir kali stoknya udah hampir habis, alhamdulillah. Tapi siapa tahu teman-teman yang nonton nih masih berkesempatan untuk beli ya. Jadi kalian bisa cek aja website www.petrolis.co, atau kalian juga bisa langsung ke official store-nya yang ada di beberapa e-commerce. Atau kalian bisa lihat linknya di bagian deskripsi untuk membeli. Thank you ya. Bismillah, assalamualaikum. Wah, kali ini begitu gua masuk ke dalam, udah tutup pintu, rasanya tetap terang dan tetap adem teman-teman. Ya, buat bagian dalam teman-teman, kayak gue bilang tadi, banyak yang udah di retrim, terutama pada bagian jok dan juga untuk dashboardnya. Nah, ini sharing sedikit juga teman-teman. Jadi kalau yang series 3 ini, bedanya dengan yang seri sebelumnya, misalnya series 2, dia dashboardnya sekarang udah nggak sekedar metal ya, atau besi lurus gitu aja. Tapi sekarang modelnya udah ada moldingnya, jadi udah ada bentuknya. Udah ada plastik-plastiknya yang ngebikin desainnya ini terlihat lebih modern. Karena kalau nggak salah dulu kan tahun 1970 itu emang udah eranya mobil-mobil tuh dashboardnya lebih ada bentuknya teman-teman. Termasuk akhirnya di Land Rover, mulai series 3 ini dia bentuknya dibikin lebih modern atau lebih stylish lagi. Jadi itu dia, dashboard udah modelnya dengan molding plastik. Terus yang tadinya cluster instrumennya di tengah, sekarang juga udah digeser ke bagian kanan. Atau ya lebih tepatnya di depan driver persis. Nah,
Kalau ngomongin untuk transmisinya, ini yang gue tahu teman-teman, karena kembali lagi gue pun juga sembari belajar tentang Land Rover. Ada yang udah tahu, ada yang gue baru tahu, baru pelajarin. Kalau yang udah di series 3 ini, dia udah sinkromes ya giginya semua. Karena sebelumnya itu masih nggak sinkromes semuanya, tapi sekarang udah dilengkapi dengan sinkromes pada semua giginya. Nah, sementara buat transfer case-nya, ini dia kan modelnya itu part-time ya. Dia tetap bisa two-wheel drive teman-teman, seperti kebanyakan Land Rover series yang lain, kecuali mungkin di series 3 di stage 1-nya ya, itu emang dia permanen four-wheel drive-nya. Nah, kalau ngomongin modifikasinya lagi, untuk setirnya ini juga udah dirubah menggunakan Nardi yang kayu teman-teman. Terlihat lebih klasik lagi, aksennya lebih masuk lagi, dan overall sih buat gua sih pas ya, nggak terlalu kegedean banget seperti asli Land Rover series. Tapi ya balik lagi ya, selera masing-masing teman-teman. Kalau kita lihat di bagian dashboard sini, ini kok ada segala macam, dari mulai Bluetooth speaker sampai tisu, sampai di sana juga ada segala macam yang sifatnya emang buat kebutuhan menunjang kenyamanan ya kita naik mobil ini. Kayak buat pengusir nyamuk, terus juga ada minuman untuk mencegah enterwin ya, atau masuk angin, gitu-gitu. Ini semua lengkap. Nah, jawabannya, karena mobil ini dipakai harian teman-teman. Jadi itu jadi satu hal spesial yang gue lihat dari mobil ini. Land Rover Series 3 ini bernama Lala, dan ini dimiliki oleh saudara gua yang mana sebenarnya lagi gua komporin juga untuk off-road. Ya, karena ternyata walaupun dia pakai Land Rover Series, tapi mobilnya ini belum pernah sama sekali dicoba untuk off-road. Emang kita nggak mewajibkan orang untuk off-road ya kalau punya 4x4, tapi minimal punya mobil ini biar bisa lebih ngerasain lagi value dari mobilnya, kemampuan mobilnya. Dan ya, hari ini akhirnya lagi nggak dipakai untuk bekerja, untuk aktivitas hariannya, kita ajak untuk off-road di sini. Nah, jadi makanya sekarang gue akan ngajak langsung saudara gue Amirul untuk kita nyoba muter di sini. Hehehe. Untuk mesin teman-teman, jadi di mobil ini masih pertahanin mesin bawaannya. Mesin bensin 4 silinder dengan kapasitas kurang lebih 2,25 liter. Dengan tenaga ya, waktu barunya, waktu masih istilahnya masih benar-benar sehat, itu sekitar 73 HP. Nah, kalau ngomongin mesin yang ada di mobil ini sebenarnya juga variatif teman-teman. Tapi memang kebetulan kalau di Indonesia, yang banyak kita temukan adalah mesin yang 2,25 ini. Nah, mesin ini bukannya dibiarin standar aja, jadi dia udah sempat disegerin, di-refresh lagi, udah sempat turun setengah, kemudian di-circlap, dan melakukan beberapa penyegaran lain. Dan dikerjakannya di bengkel klinik Land Rover. Sementara untuk informasi tambahan, mobil ini awalnya didapat dari bengkel Casablanca Auto Works ya teman-teman. Nah, itu sekitaran teman-teman yang ada di dunia Land Rover yang memang ternyata kalau kita berkecimpung di dunia hobi ini, ya lingkaran kurang lebih banyak yang kenal juga ya teman-teman ya. Dan itu menjadi satu hal yang menurut gue sangat menarik. Nah, lanjut lagi, jadi apa aja yang udah dirubah? Paling untuk air filternya udah diganti model open seperti itu teman-teman. Sementara kalau kita ngomongin untuk radiatornya juga udah dirubah menggunakan yang bahannya aluminium ya. Jadi ada satu bagian yang terlihat racing sendiri dibandingkan bagian lainnya. Tapi kalau kita ngomongin untuk bagian-bagian lainnya kurang lebih relatif standar. Jadi maintain tetap stok, yang penting sehat. Hehe. Oke teman-teman, gue sekarang udah sama saudara gue nih, Amirul. Halo, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Jadi tadi udah sempat cerita kan teman-teman, lo kan pakai Land Rover nih, Yep. Tapi kan sebelumnya belum pernah off-road kan? Belum pernah. Baru sekarang ini akhirnya karena diajak sama Bang JJ nih akhirnya.
Kesampaian juga. Sampean juga ya. Yoi. Dan ternyata seru kan. Banget seru banget. Gue malah ketagihan jadi pengen lagi. Malah jadi ketagihan. Ya teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum hari ini kita bikin video bareng. Kemarin ya belum lama ini ya. Iya. Kita habis off-road bareng dan itu perdananya untuk Amirul bawa series 3-nya ya. Yoi. Asik Yoi. ya? Asik banget. Asik banget ya. Asik banget. Pol. Jadi selama ini nih mobilnya lebih banyak dipakai buat apa? Gue pakai harian aja. Jadi gue Pakai pakai harian, kalau nggak ke kantor atau pakai buat jalan-jalan gitu. Cuman kalau pas gue awal beli ini mobil, gue pakai hampir tiap hari. Benar-benar mungkin 5 hari dalam seminggu lah gue keluarin nih mobil gitu. Cuman ya tiap hari sih. Iya, itu kan setiap hari. Cuman mungkin sekarang kan udah mulai capek lah ya, lama-lama gitu ya. Paling ya dikurangin lah, tapi masih kayak 3 kali seminggu dikeluarin. Tetap gitu. Masih lumayan sih, 3 kali seminggu dipakai harian kan. Yes. Soalnya kadang mikirnya juga kayak kalau di nganggurin juga ngapain juga pengen gue keluarin bang. Habis bikin happy sih mobilnya. Bikin happy ya. Iya. Nah, ini berarti dapat tahun berapa tuh kemarin? Gue angkat tahun 2021. 2021. Yes, Series 3-nya tahun? Tahun 77. Tahun 77. Yes. Oke. Nah, kemarin dari pas awal ambil tuh gimana ceritanya kok tiba-tiba mau ngambilnya Land Rover Series gitu? Jadi sebenarnya jujur pengennya sih beli BMW ya. Kayak ya teman-teman yang lain. Teman-teman lain lah dia gitu. Oke. Banget. Cuman kebetulan pas tahun 2021 kan lagi Covid ya. Ya, pas masih Covid, kebetulan kita lagi tinggal di Bali, lagi work from Bali waktu itu. Oke. Dan teman yang punya ini mobil, bawa nih mobil ke Bali. Oh, oke. Ya, pas mobilnya dibawa ke Bali, ternyata dia nggak pakai. Jarang banget dipakai. Akhirnya gue decide buat, ya udah gue pakai deh. Gue pakai, sehari-hari gue pakai, lama-lama kok sayang juga sama nih mobil gitu jadinya. Seru juga pakainya nih gitu. Ada akhirnya pas di situ akhirnya decide buat gue tawar deh akhirnya. Oke. Jadi emang dari temen ya pertama ya sukanya ya ngelihat dia pakai mobil ini. Iya. Nah, terus kan dipakai harian nih. Orang rumah gitu kayak misalnya nyokap apa enggak yang komplain gitu nih anak gua pakai mobil terbuka kayak gini buat ngantor buat. Jadi lucunya tuh pas gue beli ini mobil bang, nyokap gue langsung telepon nyokap tuh, gue lagi di Bali. Oke. Bu, Amirul beli Land Rover. Hah? Ya benar. Iya. Tahun berapa? Mobil tua lah gitu loh. Oke. Oh gitu. Kamu ngapain? Kamu apa segala itu? Ngapain juga? Kamu ngerawatnya gimana apa segala gitu? Ya udahlah bu, gampang nanti urusan gitu. Suatu hari akhirnya udah balik ke Jakarta kan di mobil. Oke. Setelah minggu kedua di mobil di Jakarta, akhirnya nyokap setuju buat ikut muter-muter. Oh, diajak? Gue ajak akhirnya. Ibu coba naik deh, coba ngerasain dulu gimana seru naik di mobil, experience-nya kenapa Amirul punya nih mobil dan ya gimana, ya intinya gitu dah. Iya. Akhirnya pas udah gue bawa ajak nyokap jalan-jalan, udah gue ajak makan naik di mobil apa segala gitu, akhirnya pas nyampe rumah nyokap langsung ngomong gini, oh ya Rul, ibu ngerti sih kenapa kamu beli mobil ini. Kayaknya kalau ibu di umur kamu dulu segitu dan ada nih mobil, kayak ibu juga beli. Kayak juga sama. Iya. Gue langsung kayak, gue langsung alhamdulillah. Aman ya. Aman. Dapat restunya ya. Dapat restunya, gue langsung udah kuncinya di situ tuh jadinya tuh. Oke, iya. Wah, kalau udah dapat restu gitu udah enak sih ya. Iya. Maksudnya udah nggak denger ininya lagi omelannya tiap hari. Benar. Nah, tapi kan lo kan teman-teman lo nih kan pada pakainya kan mobil-mobil kebanyakan sedan, mobil on-road, mobil ceper gitu kan. Nah, terus lo nggak merasa kayak minder beda sendiri gitu? Enggak, sama sekali nggak justru. Enggak. Kayak menurut gue justru gue bawa pakein mobil justru apa ya? Sensasi yang baru justru. Oke. Dan akhirnya teman-teman yang pada punya mobil ceper atau sedan gitu dan ngerasain naik nih mobil, mereka juga jadi happy. Jadi senang juga. Jadi gue juga yang kayak punya nih mobil jadi suatu sharing yang apa ya, yang luar biasa yang bikin gue happy juga jadinya gitu loh. Oh iya. Bagus lah kalau iya gitu. Dan alhamdulillah kan jadi kenalan sama teman-teman yang punya mobil 4x4 juga ya. Iya. Gitu. Jadi teman-teman lain Land Rover lah atau mobil yang sebagai yang sama gitu loh. Oke. Akhirnya itulah lumayan. Seneng lah kalau misalnya istilahnya apa ya diterima dan mereka ternyata malah seneng kan naik mobil ini kan. Benar. Jadi kita rasanya bukan kayak minoritas tapi malah kayak jadi apa ya istilahnya new starter, kayak starter baru lagi gitu.
Malah Iya, jadi iya, iya. akhirnya ada beberapa temen lumayan jadi kepengen, bro apa gue bangun Land Rover juga ya gitu. Jadi kepikiran kalau nggak Land Rover beli Land Cruiser atau apa ya, Oke. yang 4x4 lah gitu. Jadi mereka jadi lumayan tertarik juga liatnya gitu. Asik. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, lo buat pakai harian, pakai kantor dan segala macem. Ya. Ini dengan keadaan tetap terbuka gini. Kalau nggak hujan. Oh, kalau hujan, oke. Karena itu Kebetulan- jadi pertanyaan gue yang paling penasaran. Iya. Kalau nggak hujan, gue biarin kebuka. Buka. Tapi Oh. balik lagi gue pikir-pikir juga bang, soalnya kalau jam 12 siang pasti panas banget ya. Iya sih. Jadi kadang keluarnya ya mikir waktunya juga atau apa. Tapi kalau udah gue bawa ke kantor terus kayak ternyata perlu keluar pergi kemana dan masih panas, ya udah akhirnya gue naik Gokar. Ya udah, akhirnya. tinggalin ke kantor. Kan ntar balik lagi kantor juga nanti. Ya udah jadi kayak gitu aja sih. Tapi juga alasan utamanya kenapa nih mobil sering kebuka atapnya karena carport di rumah kependekan. Oh. Jadi kalau gue pakein soft topnya juga mentok. Oh. Oke. Oh, jadi itu dia alasannya ya. Iya, salah satu alasannya itulah gitu. Jadi kayak ya sampai juga ya pasang copot mulu walaupun paling cuma 15 menit setengah jam doang pemasangan dan pencopotannya, tapi ya lumayan lah. Oke, ya. Tapi pada akhirnya sih emang mau apa ya istilahnya, ini kan hitungannya mobil tua gini udah pasti yang namanya resiko kenapa-napa lebih gede, ya kan? Betul. Secara kenyamanannya juga ya udah pasti nggak seperti mobil modern Iya, ya. nggak Tapi rasa pada ya. akhirnya sih kalau emang kita udah seneng, udah cinta sih, Yes. itu nggak jadi masalah ya. Bener. Dan itu yang gua salut juga sama banyak teman-teman di dunia 4x4, terutama yang suka pakai mobil tua. Oh iya, gitu ya. Karena kalau kayak gua dulu mungkin nggak se ekstrim lo sih gini ya. Gua zaman SMA pakai FJ40, kan pas juga iya, sama. iya, bener. Cuma bedanya nggak sampai dilepas Iya. atasnya. Tapi kan mekanismenya tetap sama, mobil tua lah. Iya. Bawa kemana-mana nggak sekencang mobil biasanya di jalanan. Dan mungkin Walaupun untuk ngasih kita nyaman. kayak nggak nyampe, istilahnya apa ya? Kita buat nyampe tujuannya lebih santai, lebih lambat Ya, gitu. betul. Tapi tetap ya udah perjalanannya dinikmatin aja gitu. dinikmatin kan. aja jadinya. Wah, Ya, seru banget. Seru. Itulah kadang juga senengnya bawa mobil tua, jadi kayak orang juga lihat di jalan kadang mungkin yang orang tua atau mungkin Oke. kayak orang di jalanan di kena pohon. Itu juga akhirnya juga jadi sebu buka kaca nanya gitu kayak mobil tahun berapa pak gitu. Wah ini apa pak, Land Rover atau Land Cruiser nanya gitu. Ini Jeep apa pak, nanya biasa gitu tuh. Cuman ya senang juga jadi ditanyain sama orang, jadi kayak Rasa mereka ada dia- ini interest, ya, iya, diapresiasi. apresiasi ya benar, ada terus gitu. Wah, seru sih teman-teman. Yes. Ini sebenarnya teman-teman, hari ini tuh gua nggak cuma belajar tentang Land Rover aja, tapi juga gua ngedapetin satu cerita ya, owning experience nih. Iya. Dari Amirul, gimana sih dia sebagai apa ya istilahnya, kan lo hitungannya minoritas ya di antara teman-teman Betul. orang lain, kan mobilnya beda sendiri. Betul. Tapi tetap bisa enjoy, tetap apa maksudnya cuek lah, santai Iya, gitu iya, kan, iya, nggak iya. masalah dengan panasnya Iya, lah iya. atau nggak nyamannya gitu. Akhirnya malah Salut sih. dipanggil terus jadi mobil tongkrongan teman-teman juga jadinya. Oh iya, Gitu. buat duduk di belakang Duduk gitu di ya. belakang, Seru benar. banget ya. Apalagi kalau malam-malam kan suka ke Butik atau Taichan atau apa. Udah enak makan di mobil aja jadinya. Kebayang sih, seru-seru. Aduh. Nah, ngomong-ngomong Rul, mungkin kita kalau hari ini nih off-roadnya emang tipis-tipis aja karena emang Yes. gue sendiri pengen lebih tahu owning experience lo kan. Gimana nih suka duka lo pakai mobil ini buat harian. Yap. Next kita akan off-road. Berikutnya gue akan ajak teman-teman gue yang lain yang pakai Oh. Land Rover juga Ayo apa banget. segala macem, Oke. biar makin keracunan off-road teman-teman. Iya. Jadi gue juga mobilnya nggak makin cuma belajar juga jadi ya gue. mobilnya nggak cuma dipakai ke kantor aja. Betul. Walaupun sebenarnya full on road juga sah, itu adalah hak pemilik ya. Tapi alangkah baiknya kapan-kapan bisa ketemu saudara-saudara yang lain off-road Yes, bareng. betul, Oke? betul. Pengen Kita set waktunya ya. Oke, sip, mantap. Oke teman-teman, mungkin sepertinya sekian dulu untuk kali ini. Ini off-roadnya seru banget. Gue udah lama jujur nggak off-road naik mobil yang benar-benar full kebuka. Mungkin terakhir kali naik Willys kali punya bokap. Jadi ini sambil nostalgia lagi, gue off-road pakai Iya. mobil kebuka gini. Jarang-jarang ya jadi. Jarang-jarang banget.
Yang pasti makanya kita setelah ini insya Allah kita nanti akan bikin video off-road bareng ya teman-teman, yang sama teman-teman lainnya juga. Kalau untuk sekarang, remnya masih dikocok ya. Masih perlu diperbaiki. Masih Biasa perlu mobil tua lah. Aman. Yang pasti kalau buat sekarang teman-teman sekian dulu aja. Semoga video bermanfaat dan juga menghibur. Thank you banget buat Amirul. Thank you, Sekali Bang. lagi kita ketemu lagi di video yang berikutnya ya. Siap. Oke, See you. dadah.